Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Halo teman-teman AB Plus O, apa kabarnya? Kembali lagi di channel AB Plus O. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini negara kita berulang tahun, ya, yang ke-76 tahun. Oke, dengan slogan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Semoga negara kita, bangsa kita bisa melewatin masa-masa berat di pandemi ini. Oke, dan kita terus bertumbuh menjadi negara yang besar yang berguna buat semua bangsa, semua negara. Oke, jangan lupa tetap selalu ikuti prokes dari pemerintah ya. Patuhi prokes, pakai masker, jaga jarak. Oke. Nah, apa yang mau kita bahas malam ini? Kita mau coba kasih analisa ya untuk besok 18 Agustus 2021. Oke, saya udah screening ada 4 saham yang akan kita coba analisa ya. Ada Antam, Bokopin, BBKP, oke, lalu ada BJTM, Bank Jatim, ada MPMX, Mitra Pinastika ya. Oke, sebelum kita bahas, saya mau kasih tahu ini cuma analisa teknikal ya. Sekali lagi, uh, bukan ajakan membeli ya, disclaimer. Oke, jadi bukan ajakan membeli. Ini coba menjadikan analisa aja, karena 4 saham ini lumayan menarik. Oke, untuk besok. Oke, apapun kalau misalnya terjadi besok berlainan dengan analisa kita, ya itu kondisi pasar. Tapi kita mencoba sajikan 4 saham ini lumayan menarik untuk besok ataupun lusa. Oke, yuk kita mulai bahas Antam. Oke teman-teman, kita bahas Antam ya. Salah satu emiten tambang ya. Ini lumayan menarik ya. 6 bulan sebelumnya kita juga udah pernah bahas soal Antam. Karena 6 bulan ke belakang, Antam lumayan menjadi primadona banyak investor bursa saham kita ya. Oke, nah apa yang mau kita bahas kali ini soal teknikalnya, karena agak lumayan menarik ya, saya perhatiin. Oke, eh, selain itu juga ada sentimen dari harga emas ya. Oke, harga emas lumayan ada pembalikan arah. Tapi saya ingatin sekali lagi, emiten seperti Antam ini, emiten pertambangan, sangat rentan oleh koreksi dari harga komoditinya. Oke, karena Antam ini ada produksi emas, nikel ya juga ya. Jadi kalau harga komoditinya melambung tinggi, tentunya akan mendongkrak harga sahamnya. Kalau harga komoditinya jatuh, tentu akan juga membuat koreksi harga sahamnya. Itu jadi sentimen negatif. Nah, kita coba bahas ya. Nah, eh, Antam sendiri ya, eh, ini mau fase konfirmasi untuk pembalikan arah, ya, pembalikan arah menjadi tren positif, ya. Nah, di sini ada resisten, ya, di 2450 yang harus di break. Apabila ini bisa di break dan eh, lumayan kalau sentimen harga emas naik juga dan harga trennya semakin naik, ya, Antam perlu konfirmasi ya di atas 2600 ya 2600 sekian di area di sini. Apabila di sini sudah dijebol dan harga bisa bertahan di 2600-an ya 2600-an, Antam tinggal menunggu konfirmasi untuk menjebol resistance area di 2730 ya 2730 ini ya. Oke, nah ada target yang menarik nih. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Di bulan Maret itu ada gap ya. Ada gap, oke. Ada gap di 2590 sampai 2670 ya, gap, dan gap ini udah ditutup di bulan Mei kemarin. Nah, ini ada satu gap lagi ini. Oke. Ada gap di ada gap di 2890 sampai 2940. Oke, jadi apabila tren harga emas lumayan bisa mendongkrak harga saham, tentunya gap ini bisa jadi akan ditutup juga dengan dalam waktu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, ya. Nah, karena lumayan nih.
Apabila teman-teman ambil posisi di sini, di area segini, kan ke 28 2940-an kan gainnya lumayan ya. Tapi sekali lagi Antam perlu untuk agar Antam bisa mendekati itu, Antam perlu konfirmasi harga nggak turun ya di area di bawah 2600-an. Dia perlu area harganya ada di sini. Kalau sudah di atas 2730 ya, 2730 di sini kuat, tentunya peluang untuk menutup gap di 2940 itu terbuka lebar. Oke? Itu untuk Antam. Kita bahas berikutnya Bukopin. Oke. Oke, teman-teman, Bukopin ya. Di akhir tahun lalu sampai dengan awal tahun lalu tahun ini di bulan Januari, Bukopin sempat digoreng sampai dengan harga 845. Oke. Ini sentimen kemarin KB Kokmin ya masuk ke Bukopin ya. Oke, menjadi pemegang saham mayoritasnya. Nah, beberapa hari ke belakang saham Bukopin kembali digoreng ya teman-teman. Oke, sampai ini meninggalkan gap. Oke, ada gap di 525 sampai 540 ya. Ini ada gap saking ini digoreng diangkatnya. Nah, ini agak menarik ya. Saya perhatiin, oke. Nah, karena ada candle terakhir dari Jumat, apabila nanti di besok hari 18 Agustus harga bisa menembus di atas 660 di area di sini 660, itu potensinya untuk naik ke atas semakin kencang. Oke, dia ada resisten di 725. Apabila resisten ini bisa ditembus, bukan nggak mungkin peluang dia untuk menembus ke harga 845 di sini juga akan lumayan kencang. Oke, karena selain itu, selain sisi mungkin sentimen positifnya itu karena KB Kokmin berencana membuat Bukopin ini menjadi salah satu bank yang lumayan besar karena saya baca di media online beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah, KB Kokmin punya rencana menaikkan Bukopin dari Bank Buku 3 menjadi Bank Buku 4. Tentunya ini akan menjadi sentimen positif buat BBKP sendiri. Oke, jadi kita tunggu apakah harganya berhasil nih bertahan di atas 660-an. Oke, dan bisa menembus sampai resisten 2725. Oke, berikutnya kita bahas BJTM, Bank Jatim ya. Oke, orang Jawa Timur siapa yang nggak kenal Bank Jatim ya? Bank BPD-nya. Oke, ini ada target menarik karena kemarin di bulan Mei ya BJTM bagikan dividen. Oke, setelah kundetnya di SD-nya harganya jatuh ya. Ini ada gap di 785 sampai 800. Oke, ada gap. Nah, kita perhatikan ya dari sisi teknikal ini agak lumayan menarik ini ya. Oke, di candle terakhir ya hari Jumat kemarin. Nah, ini perlu konfirmasi Bukopin apabila bisa menembus resisten di 750-an ini ya dan berhasil naik sampai di harga 785 ya. Tentunya gap di 785 sampai 800 ini bisa ditutup. Nah, jadi untuk teman-teman ya yang mau take profit, boleh kalau seandainya ini ketutup, boleh take profit di harga 795 ataupun di 800. Oke. Nah, resisten setelah harganya gap itu berhasil ditutup, biasanya akan ada koreksi ataupun sideway dulu. Nah, apabila dia kuat sampai menembus resisten di 835, tentunya Bukopin akan ke atas lagi. Oke. Nah, tapi itu skenario bisa berubah dengan kondisi pasar yang tentunya nanti baik bisa mendorong sentimen harga ini juga ataupun kondisi pasar membuat saham ini juga terkoreksi. Oke, kita bahas MPMX. Oke, kita bahas MPMX ya, Mitra Pinastika ya. Oke, nah ini lumayan menarik karena habis bagi dividen
ya di bulan Juni kemarin, ya di bulan Juni kemarin ini ada gap yang lumayan panjang ini ya. Ada gap di 815 sampai dengan 775, lalu 775 sampai dengan 755. Oke. Nah, memang dari beberapa minggu bahkan 2 bulan terakhir ini harganya di bawah sideways terus ya, di bawah sideways. Nah, ini apabila nanti esok di tanggal 18 ataupun lusanya harganya bisa berada di area di atas 725, terus menjaga di area di atas dan terus naik, tentunya eh, MPMX akan berpeluang untuk menutup harga gap yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini agak lumayan nih rewardnya. Oke. Nah, karena gapnya lumayan, rentannya lumayan tinggi ya. Jadi teman-teman, apabila bisa harganya bisa menembus sampai di atas 725 dan bertahan, tentunya gap ini akan tertutup. Apakah dalam waktu cepat? Bisa jadi. Apakah dalam waktu yang rentan lama? Saya juga nggak bisa pastikan. Ini hanya target-target kalau kita lihat berdasarkan technical analisisnya. Oke? Jadi kita udah bahas untuk bukan rekomendasi ya, untuk mungkin perlu teman-teman pertimbangkan ya. Kita cuma kasih analisa, keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Oke? Mungkin kali ini gitu aja. Sekali lagi ya, patuhi prokes teman-teman ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Selamat malam.